Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlis As-Sabi' wal 20, majlis yang ke-27. Fi fadli Lailatul Qadri, yaitu mengenai keutamaan malam qadar. Qala Syekh hafizahullah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Selawat beserta salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Wa Lailatul Qadri lailatun azimatun. Maka malam qadar itu merupakan malam yang agung. Azamallahu sya'na fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan, memuliakan kedudukan malam qadar ini fi kitabihil karim, dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa wasafaha bi awsafin azimah, dan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat-sifat yang agung. Jadi malam qadar itu malam yang agung, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat yang agung dari malam qadar tersebut. Fahiya Lailatul Qadri, maka ia disebut dengan malam qadar. Wal qadru ma'nahu al-makanatu wal manzilah, dan qadar itu maknanya adalah al-makanah, yaitu kedudukan, wal manzilah al-makanah wal manzilah maknanya sama, yaitu kedudukan. Awil lailatul lati tuqaddaru fiha al-ajal wal a'mal wal aqdar allati tajri fi sanah atau disebut dengan malam qadar karena dia merupakan malam yang ditentukan pada malam tersebut ajal-ajal makhluk, wal a'mal, dan umur-umur mereka, wal aqdar, dan juga takdir-takdir allati tajri fi sanah yang akan berlaku dalam satu tahun. Jadi al-qadar maknanya ada beberapa ya. Dia bisa bermakna al-makana awil manzila, yaitu kedudukan, posisi yang tinggi, yang mulia. Jadi malam qadar itu malam yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki posisi yang mulia. Atau disebut dengan qadar karena pada malam tersebut ditentukan takdir, ajal, dan ketentuan-ketentuan yang akan terjadi pada satu tahun yang akan datang. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditentukan setiap perkara yang hakim. Hakim artinya tidak akan diubah lagi. Wa ala kulli halin fahiya lailatul azimah. Bagaimanapun malam tersebut adalah malam yang agung. Wa qad wasafaha Allah bi annaha khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya Allah SWT telah mensifatinya bahwasanya ia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apakah disebut malam qadar itu karena dia malam yang mulia, malam yang agung, malam yang punya kedudukan, atau disebut malam qadar itu karena takdir, ajal, dan segala ketentuan ditentukan pada malam tersebut untuk satu tahun ke depan, maka yang pasti bahwa malam tersebut adalah malam yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifatinya bahwa malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Al ibadatu fiha afdalu min al ibadati fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Maksudnya beribadah pada malam qadar itu lebih utama daripada beribadah pada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam qadar. Jadi ini keutamaan malam qadar ya, bahwa beribadah pada malam qadar itu lebih baik daripada beribadah pada 1000 bulan yang tidak terdapat malam qadar di dalamnya. Fama zannukum bilailatin tu'adilu alfa syahrin. Bagaimana dugaan Anda dengan suatu malam yang sama dengan 1000 bulan? Bagaimana dugaan kita, perkiraan kita, persangkaan kita dengan satu malam yang yang menyamai 1000 bulan? Tentu malam tersebut sangat utama ya. Yafnihal insanu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. 1000 bulan yang dihabiskan oleh manusia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika anna Allah iza waffaqa hadzal muslim, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila ia memberikan taufik kepada seorang muslim, wa sadafa lailatul qadri, dan dia bertemu dengan malam qadar, wajtahada bil qiyami was salati wal ibadati fiha, lalu ia bersungguh-sungguh untuk mengerjakan salat malam, salat dan beribadah pada malam tersebut, fa innallaha yaktubu lahu ajra qiyami alf syahrin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya pahala
beribadah selama 1000 bulan. Ziyadatan fi hasanatihi, sebagai tambahan atas kebaikannya, atas perbuatan baiknya. Jadi malam qadar itu malam yang sangat mulia ya. Ya, kalau seseorang bertemu dengan malam qadar, kemudian dia beribadah kepada Allah SWT pada malam tersebut dengan salat, dengan qiyam, dengan ibadah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya pahala seperti beribadah 1000 bulan. Itu menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari malam tersebut. Wa hadhihi lailah fi Ramadan bila syakkin, dan malam ini maksudnya malam qadar fi Ramadan, ada pada bulan Ramadan, bila syakkin, tanpa ada keraguan. Di malam qadar itu ada pada bulan Ramadan. Lianna Allah Subhanahu wa taala akhbara annahu anzala fiha al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya ia menurunkan Al-Quran pada malam qadar tersebut. Wal Qur'anu unzila fi syahri Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi malam qadar itu adanya di bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam qadar tersebut ya. Dan Al-Quran dalam ayat yang lain Allah sebutkan diturunkan pada bulan Ramadan. Apa artinya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Bermakna annahu budi'a fihi nuzulul Quran. Maknanya adalah bahwasanya penurunan Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan. Summa tawala ba'da zalika yanzilu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasaba al-waqa'i wal hawadis. Kemudian Al-Quran berturut-turut turunnya setelah itu kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa. Ila an tufiya Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW diwafatkan. Jadi malam qadar itu ada pada bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam ayat yang lain bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maksud Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan adalah awal penurunan Al-Quran itu pada bulan Ramadan ya. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi SAW sepanjang kenabian beliau selama 23 tahun ya. Bukan berarti Al-Quran turun hanya pada malam qadar, tidak, tapi awal penurunannya pada malam qadar, dan malam qadar itu ada pada bulan Ramadan ya. Waqad akmalallahu bihi ad-din, Allah telah menyempurnakan agama ini dengan Nabi Muhammad SAW. Wa takamala nuzulul Qur'anul Karim, dan penurunan Al-Qur'anul Karim telah sempurna. Fa bidayatu tanzilil Al-Qur'ani ala hadzal rasul huwa fi hadhihi lailati syarifah. Permulaan turunnya Al-Qur'an kepada Rasul ini Muhammad SAW adalah pada malam yang mulia ini. Wa li azamatil Qur'an, dan karena keagungan Al-Qur'an, wa manzilatil Qur'an, dan karena kedudukan Al-Qur'an, azzamallahu hadhihi lailah, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan malam ini, malam qadar, allati ibtada'a nuzuluhu ala rasulih fiha, yang Allah Subhanahu wa taala memulai turunnya Al-Quran kepada Rasulnya pada malam qadar tersebut ya. Jadi permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah pada malam qadar. Dan karena keagungan Al-Quranul Karim dan karena kedudukan Al-Quranul Karim, maka Allah muliakan malam pertama kali turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yaitu malam qadar. Baik. Wa min fadaili hazihi laila, di antara keutamaan malam ini, maksudnya malam qadar ya, annaha tanzilu fiha al-malaika ila al-ard, bahwasanya malaikat pada malam tersebut turun ke bumi. Allah SWT berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu, para malaikat dan ar-ruh turun ya. Malaikatun la ya'lamu adadahum illallah, yaitu para malaikat yang tidak diketahui jumlah mereka kecuali oleh Allah SWT. Li ajli i'anatil muslimin ala ta'at, untuk membantu ya kaum muslimin mengerjakan ketaatan. Jadi di antara keutamaan malam qadar adalah bahwa Allah SWT menurunkan malaikat yang sangat banyak jumlahnya pada malam tersebut ya. Untuk apa? Li ajli i'anatil muslimin ala ta'at, supaya membantu menguatkan kaum muslimin mengerjakan ketaatan pada malam tersebut. Fa inal malaikata tanzilu 'alal muslimin li'anatihim 'ala ta'ati ya. Sesungguhnya para malaikat turun kepada orang-orang muslim
untuk membantu mereka mengerjakan ketaatan. Para malaikat turun ya kepada orang-orang mukmin untuk membantu mereka mengerjakan ketaatan, untuk menguatkan mereka mengerjakan ketaatan. Kama tanzilu alaihim li'anatihim alal jihad fi sabilillah azza wajalla, sebagaimana para malaikat turun untuk membantu kaum muslimin yang sedang berjihad di jalan Allah SWT, seperti dalam perang Uhud dan sebagainya ya. Wa hiya tanzilu fi hadzal lailah, maka malaikat turun pada malam ini, maksudnya pada malam Qadar. Jadi Allah SWT menceritakan bahwa pada malam Qadar malaikat turun ya, dan jumlah mereka sangat banyak. Untuk apa mereka turun? Untuk membantu menguatkan kaum muslimin ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruhu, Allah berfirman tanazzalul malaikatu waruh. Apa makna ar-ruh? Waruh qila huwa Jibril. Dan ar-ruh itu dikatakan dia adalah Jibril, karena di antara nama Jibril adalah ar-ruh ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, ar-ruhul amin yaitu Jibril menurunkan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad SAW, litakuna minal munzirin, supaya engkau termasuk di antara orang yang memberikan peringatan. Jadi waruh, makna ruh itu dalam sebuah pendapat adalah Jibril. Dalilnya adalah firman Allah SWT, nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan oleh ar-ruhul amin. Ruhul amin yaitu Jibril AS. Malaikat Jibril disebut dengan ar-ruh. Ar-ruh artinya nyawa atau kehidupan, karena Jibril itu menurunkan wahyu yang menjadi penyebab hidupnya hati manusia, yaitu Al-Quranul Karim ya, maka disebut dengan ar-ruh. Dan dia disifati dengan al-amin, terpercaya ya, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang diubah. Dia sampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Taib. Jadi makna ruh adalah dalam sebuah pendapat maknanya adalah Jibril. Jadi para malaikat turun dan juga Jibril. Ini namanya azikul khas ba'da al-am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, dan tujuannya adalah untuk menghormati, untuk mengagungkan. Jadi Jibril itu merupakan malaikat yang teragung, karena dia disebutkan secara khusus setelah disebutkan para malaikat secara umum, padahal Jibril juga termasuk malaikat, tapi dia disebutkan secara khusus untuk menunjukkan kemuliaan Jibril alaihissalam ya. Waruhu min ma'anihi al-quwwatu. Nah, di antara makna ruh itu adalah al-quwwah, kekuatan. Fal malaikatu aqwiya, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang kuat. Wa yanziluna li taqwiyatil mu'minin al-imani wat ta'ah, dan mereka turun untuk menguatkan orang-orang mukmin mengerjakan ketaatan dan meneguhkan keimanan mereka. Jadi makna arwah itu adalah Jibril alaihissalam. Di antara makna yang lain adalah al-quwwah, yaitu kekuatan. Jadi malaikat itu turun pada malam Qadar untuk menguatkan orang mukmin mengerjakan ketaatan dan untuk menguatkan keimanan mereka. Wa wasafaha bi annaha salamun hatta matla'il fajr. Kemudian Allah SWT mensifati malam tersebut ya, bahwa sesungguhnya dia adalah keselamatan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Fa kulluha salamun minasyarri, maka semua malam tersebut selamat dari keburukan. Wa minal afati wa minal mahazir, dari penyakit-penyakit. Wa minal mahazir, dari sesuatu yang ditakutkan ya. Wa hiya kulluha lailatun salimatun, maka ia malam Qadar semuanya adalah malam yang penuh keselamatan. Yaslamu ahluha minasyururi wal afati wal balaya, ya penghuninya atau orang yang mengisi malam Qadar dengan ibadah, maka dia akan selamat dari segala bentuk keburukan, segala bentuk penyakit dan ya malapetaka. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Hatta yaji'a tulu'ul fajar, maksudnya sampai datang terbitnya fajar. Jadi malam Qadar itu Allah sifati dengan malam yang penuh dengan keselamatan dari keburukan, dari penyakit, dari hal-hal yang dikhawatirkan, dari malapetaka, dari bencana dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang mengisi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah SWT. Sampai kapan keselamatan tersebut? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Wa hazil lailah yang bagi fiha amrani, dan malam ini, malam Qadar ya, patut dikerjakan padanya amrani, dua perkara.
Al-amru awal, perkara yang pertama, salatut tarawih wa salatut tahajjudi. Jadi pada malam qadar itu ada dua perkara yang patut untuk kita kerjakan, yang seharusnya kita kerjakan. Yang pertama adalah salatut tarawih wa salatut tahajud. Yang pertama adalah salat tarawih dan salat tahajud ya. Salat tarawih itu salat malam, kerjakan di awal malam secara berjamaah di masjid. Dan salat tahajud yaitu salat yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Wa ghairu zalika min salatin nawafil. Juga salat-salat sunnah yang lain. Ini perkara pertama yang seharusnya kita kerjakan pada malam qadar, yaitu kita ya mengerjakan ya salat tarawih, salat tahajud dan salat-salat sunnah yang lainnya. Fal babu maftuhun liman arada an yazdada minan nawafil wa yusalli wahdahu aw ma jama'atin fi baitihi wa fil masjid. Maka pintu untuk mengerjakan ibadah bagi orang yang ingin menambah ibadah-ibadah sunnahnya selalu terbuka. Wa yusalli wahdahu, dia bisa salat sendiri, aw ma jama'atin fi baitihi, atau bersama jamaah di rumahnya, atau fil masjid, atau di masjid. Walau shalla kulla hazihi lailah falaysa zalika bikatsir. Seandainya dia mengisi malam tersebut dengan salat dari awal sampai akhir, maka itu tidaklah sesuatu yang banyak ya. Jadi bagi orang yang ingin menambah pahala ibadah sunnah pada malam qadar, maka dia bisa mengerjakan salatnya. Solat baik dia sendiri atau berjamaah dengan keluarganya ataupun dengan kaum muslimin yang lain di masjid ya. Seandainya dia mengisi malam qadar tersebut dengan solat semalam suntuk, maka itu bukanlah sesuatu yang banyak ya. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru fa innahu yuhyi lailahu. Ya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam-malamnya. Ya. Bukan hanya malam qadar, malam-malamnya. Nah, jadi kalau hanya malam qadar itu bukan lalu orang beribadah pada malam tersebut bukan sesuatu yang banyak. Rasulullah SAW mengisi 10 malam terakhir dengan salat ya, bukan hanya pada malam qadar ya. Faqad kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru fa innahu yuhyi lailahu. Sesungguhnya Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa yashuddu mi'zarahu, dan beliau mengencangkan sarungnya, yakni beliau fokus beribadah kepada Allah SWT, atau beliau menjauhi istri-istri beliau. Wa fi riwayatin la yazuqu ghamda. Dalam riwayat dikatakan beliau tidak merasakan tidur sama sekali. Jadi bergadang sebelum suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bergadang pada 10 hari terakhir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi salatu wasalam. Walakin idza qama al-muslim ma'al imam fi tarawih wa tahajjudi fa hadza khairun katsir. Namun apabila seorang muslim ikut mengerjakan salat bersama imam pada salat tarawih dan salat tahajud, fa hadza khairun katsir. Maka ini merupakan sebuah kebaikan yang sangat banyak, pahala yang besar. Jadi boleh sendiri, boleh berjamaah dikerjakan salat tahajud dan salat tarawih dengan keluarga kita, adapun dengan kaum muslimin di masjid ya. Intinya kita hidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya dengan Nabi SAW ya, terutama pada malam yang diyakini sebagai malam qadar ya. Dan kalau kita salat tarawih dan salat tahajud bersama imam, maka tentu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang ikut mengerjakan salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala salat malam semalam penuh ya. Nah, itu perkara pertama yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, atau pada malam yang kita yakini merupakan malam Lailatul Qadar, yaitu ya mengerjakan salat malam, salat sunnah ya. Salat tarawih maupun salat tahajud atau salat sunnah yang lainnya ya, salat witir juga sebagai salat penutup ya. Wal amru tsani, perkara yang kedua yang hendaknya dikerjakan pada malam ini, pada malam qadar, ad-du'a, yaitu berdoa. Wa yukthirul muslimu minad du'a, maka seorang muslim memperbanyak doa, sawa'un fis salati aw kharijis salat, baik dalam salat maupun di luar salat ya. Wa du'ahu fis salati afdal, dan doanya dalam salat lebih utama. La siyama du'ahu wa huwa sajid, terlebih lagi doanya ketika ia dalam sujud. Fa inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, karena seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika ia sujud. Perkara yang kedua yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam qadar adalah memperbanyak doa ya. Seorang muslim hendaknya memperbanyak doa pada malam qadar ini
ya dalam solat maupun di luar solat, dan dalam solat lebih utama. Dan yang paling utama untuk dipergunakan berdoa dalam solat itu adalah ketika sujud, karena seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-iktsar min ad-du'a fi sujud, dan Nabi SAW telah memotivasi untuk memperbanyak doa ketika sujud. Ya. Fa'alal insani an yajtahida fi du'a. Seseorang hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa, wa yataharra ad-da'awatil jami'atil muwafiqata lil kitab wa sunnah. Dan dia berusaha mencari doa-doa al-jami'ah yang lengkap, doanya singkat tapi lengkap, al-muwafiqata lil kitab wa sunnah, yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi berdoanya enggak perlu panjang-panjang, dan jangan jadikan alasan saya enggak hafal doa-doa yang panjang-panjang. Ya, doa-doa yang yang lengkap, kemudian yang sesuai dengan kitab yang sunnah dan sunnah, maksudnya doa-doa yang berasal dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Mimma warada fil kitab wa sunnah, yaitu doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa kadzalika yad'u bima yahtaju ilaihi. Selain itu dia juga berdoa untuk hal yang dia perlukan, lianna hajatin nasi takhtalifu, karena kebutuhan-kebutuhan orang berbeda-beda. Faminan nasi man huwa maridun yas'alullahu syifa. Di antara manusia ada yang sakit, dia memohon kesembuhan kepada Allah, dia meminta kesembuhan kepada Allah. Wa minan nasi man huwa faqirun yas'alullaha an yughniyahu minal faqri. Di antara manusia ada yang fakir, yang ia meminta kepada Allah agar mencukupinya dari kefakiran. Wa kullun nasi bihajatin ilal maghfirah. Dan semua orang memerlukan ampunan. Wa kulluhum yastaghfiruna Allah wa yatlubuna minhu al-maghfirata minaz dzunubi allati tahammaluha. Dan semua mereka memohon kepada Allah SWT ampunan, meminta maghfirah kepada Allah SWT dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Fa katsirun minal istighfar wa huwa talabul maghfirah minallahi fa innallaha ghafurur rahim. Maka fayuksiru minal istighfar, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, yaitu meminta ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dianjurkan pada malam Qadar ini memperbanyak doa, ya, baik dalam salat maupun di luar salat. Dan dalam salat lebih utama, yaitu ketika seseorang sujud. Itu adalah keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya, maka dia meminta kepada Rabbnya, ya, pada saat tersebut. Dan dianjurkan membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Karena kebanyakan doa-doa dalam Al-Quran itu adalah doa yang yang lengkap, ringkas, ya, pendek, dan mencakupi segala yang kita perlukan dari kebaikan dunia dan di akhirat. Maka kita usahakan untuk membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW. Kemudian juga kita minta hal-hal lain, ya. Seperti misalnya ada orang yang sedang sakit, dia minta pada malam tersebut kesembuhan kepada Allah SWT. Ada orang yang sedang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia minta agar Allah SWT mencukupi, ya, kebutuhannya. Ada orang yang sedang dalam ujian, dia minta agar Allah SWT melapangkan ujiannya. Ya, kemudian juga jangan lupa meminta ampunan kepada Allah SWT, meminta supaya Allah SWT memaafkan dosa-dosanya, ya, meminta kebaikan dunia dan akhirat, meminta ampunan bagi kedua orang tua kita, bagi sanak saudara kita, bagi kakek nenek kita, bagi, ya, pemimpin kita, bagi negeri kita. Minta kepada Allah SWT agar Allah memberikan, ya, kebaikan bagi negeri kita, menjauhkan negeri kita dari segala macam bahaya dan seterusnya. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT, ya. Sebagian juga meminta agar diberikan rezeki di dunia, dibolehkan, ya, tapi hanya jangan rezeki di dunia yang diminta. Minta kepada Allah SWT rezeki di dunia dan di akhirat, ya. Minta juga kepada Allah SWT ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Wa minan nasi man huwa fi naqsin min dinihi. Di antara manusia ada juga yang dalam keadaan, ya, kurang dari segi keagamaannya. Wa qad fa'ala syai'an minal ma'asi wa dzunub. Terkadang dia juga melakukan dosa dan maksiat. Fa yuksiru minal istighfar wa taubati shadiqati fi hadzal lailah. Maka hendaklah dia memperbanyak istighfar dan taubat yang benar pada malam ini. Wa fi hadzal ashri, dan pada 10 hari terakhir ini. Fa yuksiru minad du'a, dia memperbanyak doa. Wa fi akhir kulli lailatin min kulli sanah,
Dan juga ya wa fi akhir kulli lailatin min kulli sana, dan juga pada malam terakhir pada setiap tahunnya. Fa babullahi maftuhun daiman wa abadan. Pintu ampunan Allah SWT itu selalu terbuka selama-lamanya dan terus menerus ya. Lailan wa nahar, pada malam dan siang hari. Wa khususan fi akhiril lail, dan terkhusus pada akhir lail ya. Kullu lailati waqta sahar, dan itu setiap malam pada waktu sahur di ujung malam. Fa innallaha qad fataha lakum babahu, Allah Ta'ala telah membuka pintu ampunannya bagi kalian. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, kullu lailatin hatta yabqa thulusul lailil akhir, dan Allah berfirman pada setiap malam ya, ketika hina yabqa thulusul lailil akhir, ketika tersisa 10 malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, apakah ada yang meminta, aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, adakah yang meminta ampun, aku akan mengampuni. Hal min ta'ibin fa'atubu alaihi, apakah ada yang bertobat, aku akan menerima taubatnya. Pintu Allah SWT, pintu ampunan Allah SWT selalu terbuka pada siang dan malam hari, terlebih lagi pada akhir malam. Itu waktu yang sangat utama untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, apakah ada yang meminta, aku akan beri permintaannya. Apakah ada yang memohon ampun, aku akan ampuni. Apakah ada yang bertobat, aku akan terima taubatnya. Walakin fi hazil ashri wa fi hazil lailah bizzat yata'akkaru 'ala al-muslim an yajtahida fi ad-du'a wal istighfar wa taubah. Tetapi pada 10 hari terakhir Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, maka seorang muslim sangat ditekankan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Wa su'alillahi azza wa jalla, juga memohon ya, meminta kepada Allah azza wa jalla. Ya, jadi kita ya kalau mau bertaubat kapan saja. Ya, tapi begitu juga berdoa kapan saja. Tapi yang paling ditekankan adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terlebih lagi pada malam qadar. Maka kita pergunakan malam qadar ini untuk berdoa, beristighfar, bertobat, meminta kepada Allah azza wa jalla. Wallahu jalla wa ala yafrahu bi taubati 'abdihi wa huwa ghaniyun anhu. Dan Allah azza wa jalla itu senang dengan taubatnya seorang hamba kepadanya, sedangkan dia tidak memerlukan hamba tersebut. Walakin min rahmatihi bihi yafrahu bi taubatihi. Tapi karena rahmatnya Allah kepada hamba tersebut, Allah senang dengan taubatnya. Yafrahu lahu bil khair, Allah senang ya karena kebaikan yang diperoleh oleh hamba tersebut. Wa yafrahu lahu bit taubah, ya Allah senang karena dia bertobat. Li'annahu yuridu rahmatahu wa yuridu manfaatahu, karena Allah ingin merahmatinya, Allah ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya. Wa hadza min lutfihi subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk di antara ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa huwa ghaniyun an ibadihi, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan hambanya. Jadi Allah SWT senang dengan taubat seorang hamba. Ya, bukan berarti Allah SWT butuh kepada hamba tersebut. Allah maha kaya dari hamba tersebut. Tapi Allah SWT ingin memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi hamba tersebut. Maka Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Ya, bukan berarti Allah SWT membutuhkan taubat seorang hamba, tidak. Kemuliaan Allah SWT tidak akan berkurang dengan maksiat seorang hamba. Kemuliaan Allah SWT juga tidak akan bertambah dengan taubatnya seorang hamba, tidak. Ya, tapi karena Allah sayang, maka Allah SWT gembira dengan taubatnya seorang hamba. Lau kafaru kulluhum ma naqasa zalika min mulkihi syai'. Seandainya semua makhluk kafir, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Walau aslamu kulluhum ma zada zalika fi mulkihi subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya masuk Islam, maka hal tersebut tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh hambanya. Seandainya mereka kafir semua, apakah berkurang kemuliaan Allah? Tidak. Seandainya mereka masuk Islam semua, akan bertambah kemuliaan Allah? Apakah bertambah kemuliaan Allah? Tidak. Walakin min rahmatihi wa fadlihi wa ihsanihi, tapi karena rahmat, karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu li ibadihi an yatubu wa an yastaghfiru liyaghfira lahum, dan dia senang ya bagi hamba-hambanya untuk mereka agar bertobat dan memohon ampun, liyaghfira lahum, agar dia mengampuni mereka, wa liyu'tiyahum hajatihim, supaya ia memberikan hajat mereka, wa yughni faqrahum, supaya ia mencukupi kefakiran mereka, wa liyaghfira lahum dzunubahum, dan supaya ia mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya butuh kepada taubatnya seorang hamba, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala senang apabila hambanya bertobat, apabila hambanya memohon ampun, supaya dia
ya, mengampuni mereka, supaya dia Allah SWT memberikan kebutuhan mereka, mencukupi kekurangan mereka, supaya Allah SWT ya mengampuni dosa-dosa mereka. Fa'alal insani an yajtahida fi du'a, maka seseorang mesti bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa an yatajannaba ad-du'a 'ala an-nasi bil 'uqubah, dan dia juga harus menghindari berdoa agar orang lain mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Min ghairi zulmin jara alaihi minhu, tanpa ada kezaliman yang mereka lakukan terhadapnya. Wa kaunuhu yasbir wa ya'fu ahsan, seandainya dia bersabar dan memaafkan itu lebih baik. Wa in asa'u ilaihi aw akhta'a alaihi ahadun, meskipun mereka berbuat buruk kepadanya atau ada seseorang yang melakukan kesalahan kepadanya. Wala yad'u 'alan nasi lakin yasbir, maka janganlah dia berdoa agar orang celaka, tapi lebih baik dia bersabar. Wallahu jalla wa ala yu'awwidhuhu khairan mimma tarak, dan Allah akan mengganti untuknya yang lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan. Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Nah, jadi ya, kalau ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, ya, sebaiknya kita tidak mendoakan agar mereka tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala akan ya mengganti apa yang diambil oleh orang lain dari kita. Allah akan ganti untuk kita dengan ganti yang lebih baik. Wa in kana du'a 'ala zalimi jaizan, meskipun berdoa untuk orang yang menzalimi kita itu boleh. Mendoakan kebinasaan bagi orang yang menzalimi kita itu dia boleh. Walakin kaunuhu yasbiru wa yahtasibul ajra min Allah wa ya'fu fa hadza afdalu lahu. Tapi kalau dia bersabar, mengharapkan pahala dari Allah SWT, memaafkan, maka itu lebih baik. Boleh mendoakan orang yang menzalimi kita, mendoakan hal yang buruk untuk orang yang menzalimi kita. Tapi kalau orang bersabar, dia mengharapkan pahala lalu memaafkan, itu lebih baik. Haza iza kana mazluman. Nah, ini orang yang benar-benar zalim kepada kita. Fa kaifa iza kana huwa zalim. Lalu bagaimana jika yang berdoa itu yang membuat zalim? Ya, yad'u 'ala nasi bighairi haq. Lalu dia mendoakan orang lain supaya dapat kebinasaan, kehancuran. La li syai'in illa annahum ma wafaquhu 'ala hawahu. Ya, tidak lain karena mereka tidak sesuai dengan hawa nafsunya, wala wafaqu matlabahu, atau mereka tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau kepada orang yang zalim saja kita ya dianjurkan untuk memaafkan, ya, apalagi kalau kita berbuat zalim. Kalau kita berbuat zalim, ya, bagaimana apakah kita akan ya mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mau ikut kita berbuat zalim? Ya, tentu tidak. Ya, la yad'u bi ismin, dia tidak boleh berdoa ya untuk bisa melakukan sebuah dosa. Atau yad'u li husuli muharramin, atau berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan, enggak boleh. Ai an yahsula ala fi'lil ma'siyatin, yaitu berdoa untuk bisa melakukan suatu perbuatan maksiat. Atau yad'u bi qati'ati rahmin, atau berdoa untuk memutuskan suatu rahim. Maksudnya berdoa untuk keburukan salah satu kerabatnya, enggak boleh. Jadi enggak boleh seseorang berdoa untuk bisa melakukan dosa. Enggak boleh seseorang berdoa agar dia bisa agar karib kerabatnya mendapatkan suatu hal yang buruk, enggak boleh ya. Ka'an yad'u ala aqaribihi, seperti berdoa untuk keburukan kerabatnya, enggak boleh. Wa yad'u ala arhami, dia berdoa untuk keburukan orang yang memiliki tali kerabatan dengannya. Hadza diddus silah allati amarallahu biha, ini adalah kebalikan dari menyambung silaturahim yang Allah perintahkan. Hatta walau zalamuhu, walaupun mereka menzaliminya, la yad'u alaihim, dia tidak boleh berdoa kepada mereka. Bal yuhsinu ilaihim, tetapi dia berbaik kepada mereka. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan pahala yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih abadi. Fala yad'u bi ismin wala bi khati'ati rahim, maka dia tidak boleh berdoa untuk bisa melakukan dosa ataupun berdoa untuk memutuskan silaturahim. Maksudnya untuk keburukan kerabat yang enggak boleh sama sekali. Hadza minal udwan fi du'a, ini termasuk ya melewati batas dalam berdoa. Allazina Allah subhanahu wa ta'ala anhu, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alal muslimi an yata'addaba bi adabi du'a, dan seorang muslim mesti beradab dengan adab-adab doa. Wa an yuqina bil ijabah min Allah azza wa jalla, dan dia mesti yakin Allah mengabulkan doanya. Jadi kalau seorang muslim
Ya, dia tidak boleh berdoa agar bisa melakukan dosa. Dia tidak boleh berdoa agar keluarganya, kerabatnya mendapatkan kebinasaan, kehancuran. Tidak boleh, ya. Dia mesti berbuat baik kepada mereka meskipun mereka kurang memuliakannya, meskipun mereka menzaliminya, meskipun mereka tidak sopan terhadapnya. Dia tidak boleh mendoakan kehancuran bagi kerabatnya, ya. Karena itu termasuk al-i'tida fi du'a, yaitu melewati batas dalam berdoa. Kemudian seorang muslim, dia mesti memperhatikan adab-adab doa. Ia menghadap kiblat dalam keadaan suci. Ia berdoa memulai dengan tahmid, kemudian berselawat kepada Nabi SAW, yakin dengan doanya, mengulang-ulang doanya, ya, memakan makanan yang halal dan sebagainya dari adab-adab berdoa, ya. Wa an yuqina bil ijabati min Allah azza wajalla, dia mesti yakin doanya dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Wa an yukhlisa lillahi fi du'aihi, dia mesti ikhlas dalam doanya. Maksudnya dia berdoa kepada Allah SWT, ya, dengan memurnikan doa tersebut, karena doa adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah SWT. Wa an yatajannaba aklal haram, dia harus menjauhi makan yang haram. Fa innal harama yamna qabulad du'a, karena sesuatu yang haram menjadi penghalang dikabulkannya doa. Wa kadzalika la yasta'jilu fil ijabah wa yaqnatu min rahmatillah, demikian pula dia tidak boleh tergesa-gesa supaya Allah segera kabulkan doanya, dan dia berputus asa dari rahmat Allah kalau Allah tidak segera kabulkan doanya. Ini tidak boleh, ya. Yaqulu, dia mengatakan da'autu wa lam yustajab li, dia mengatakan saya sudah berdoa namun tidak kabulkan doanya. Summa yumsiku anid du'a, kemudian dia berhenti berdoa. Wa yaqnatu min rahmatillah, lalu dia putus asa dari rahmat Allah azza wajalla. Bal yad'u wa yulihu, dia seharusnya dia tetap berdoa dan memelas kepada Allah SWT. Wallahu jalla wa ala a'lam ma yakunu fi ta'khiril ijabah maslahatun lil abdi, ya, karena Allah azza wa jalla lebih mengetahui apa kebaikan bagi seorang hamba di balik ditundanya pengabulan doanya, ya, mimma law ajjalta lahul ijabah, ya, ketimbang doanya disegerakan. Allah SWT lebih mengetahui kenapa doa seorang hamba ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakilul amra ila Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan sekarang atau kabulkan masa yang akan datang, ya. Wa du'a ibadah yu'jaru 'alaihal insan, dan doa itu merupakan ibadah yang diberi pahala atasnya seseorang. Hatta walau lam tahsul lahu hajatuhu, meskipun hajatnya tidak terpenuhi dengan doanya tersebut. Meskipun dia tidak memperoleh hajatnya dengan doanya tersebut, tapi doa itu adalah suatu, ya, suatu ibadah yang akan diberi pahala atasnya. Fa innahu yu'jaru 'ala du'aihi, dia akan diberi pahala atas doanya, li'annahu ibadah, karena doa merupakan ibadah. Wallahu jalla wa ala amara bi ibadatihi, dan Allah telah perintahkan untuk mengibadahinya. Wa qad yasrifullahu anhu minasu'u mislu ma talab, dan bisa saja Allah SWT menjauhkan keburukan darinya, ya, seperti doa yang dia minta, seimbang dengan doa yang dia minta. Wa qad yu'akharu ijabatahu, terkadang ditunda pengabulannya, li'anna zalika aslahu lahu wa ahsanu min at-ta'jil, karena itu lebih baik dan lebih, ya, bermanfaat baginya. Wal abdu la yadri mal maslah, ya, karena hamba itu tidak mengetahui mana yang paling membawa kemaslahatan baginya. Yakilul amra ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu, ya, walaupun belum dikabulkan oleh Allah SWT sekarang, jangan putus asa, karena Allah Maha mengetahui kapan doa seorang hamba itu dikabulkan olehnya. Dan walaupun belum dikabulkan, tetap doa itu adalah suatu kebaikan, ya, suatu ibadah. Tidak ada yang merugi dengan doanya, tidak. Pasti dia mendapatkan keberuntungan dengan doa. Karena kalau seseorang berdoa, maka kemungkinan ada 3, ya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga, atau Allah jauhkan dia dari keburukan, dari musibah, dari malapetaka yang seimbang dengan doanya tersebut, atau Allah berikan dia pahala pada hari kiamat. Jadi enggak ada doa yang sia-sia, maka teruslah berdoa. Walhasil anna du'a khairun kulluhu, kesimpulannya bahwa doa itu adalah kebaikan semuanya. Wa ibadatullahi azza wa jalla, dan wa ibadatun lillahi azza wa jalla, dan merupakan ibadah untuk Allah azza wa jalla. Wa huwa fi kulli waqtin, dan doa ada pada setiap waktu. Walakin yata'akkadu fi awqatil ijabah, tapi lebih ditekankan lagi pada waktu-waktu di ijabahnya doa. Mislu hazil lailah, seperti malam ini. Wa layali hadzal syahril al mubarakah, dan juga pada malam-malam bulan yang diberkahi, maksudnya bulan Ramadan. Demikian yang
disampaikan oleh Syekh dalam pelajaran yang ke-27 dari kitab Majelis Syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.